Halo semuanya, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita mau ngapain teman-teman? Ya, di sini kita akan membahas soal-soal mengenai perbandingan senilai. Oke, kalau kemarin kita udah belajar ya mengenai materi perbandingan, ada senilai dan berbanding nilai ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai perbandingan senilai. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Oke, untuk soal yang pertama. Nah, ini dia teman-teman. Ada soal harga satu lusin pensil adalah 60.000. Lalu berapa harga yang harus dibayarkan ketika hanya membeli 6 buah pensil saja? Nah, di sini juga ada opsi jawabannya ya. Yang A itu 30.000, yang B 40.000, C 50.000, dan D 60.000. Oke teman-teman, langsung aja ya kita selesaikan. Nah, pertama, untuk lebih mudah kita jadikan informasi tadi dalam tabel ya teman-teman. Tadi kan ada satu lusin pensil ya, itu harganya 60.000. Nah, ingat, satu lusin itu kan sama aja 12 buah. Jadi, pensil 12 pensil ini itu harganya 60.000. Nah, kemudian yang ditanyakan itu 6 buah pensil itu harganya berapa? Oke, ini kan termasuk perbandingan senilai ya, teman-teman. Jadi kita kemudian kita bikin persamaannya ya. Jadi kita pakai rumus perbandingan senilai untuk persamaannya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Untuk A-nya kita misalkan pensil, B-nya itu harganya. Berarti kan untuk A1 per A2 berarti 12 per 6 ya. Kemudian 60.000 per yang ditanya. Kita misalkan yang ditanya ini sebagai X ya teman-teman. Jadikan 60.000 per X ya. Oke, nah kemudian tinggal kita hitung ya teman-teman. Caranya kita kali silang aja ya teman-teman. 12 dikali X, kemudian 6 dikali 60.000. Berarti kan kayak 12 X, 12 kali X itu kan 12 X ya. Kemudian 60.000 dikali 6 ya. 60.000 dikali 6 ya teman-teman. 60.000 dikali 6. Oke. Nah, kemudian ini kan kita mencari X ya teman-teman. Nah, di sini kan masih ada angka 12-nya ya. Nah, ini ada angka 12-nya ya. Kan kita mau cari X, berarti kita 12-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena ini perkalian, ketika pindah ke ruas kanan itu akan menjadi pembagian. Jadinya begini. Oke, untuk X itu sama dengan 60.000 dikali 6, kemudian per 12. Ini jadikan sebagai pembagian. Kemudian kita hitung aja ya teman-teman. Misalkan ini kita hilangkan dulu ya teman-teman. Untuk nolnya kita hilangkan terlebih dahulu coba. Nah, nanti kita tambahkan lagi ya. Ini kan tinggal 6, ini juga 6. 6 kali 6 itu kan 36 ya. 36 dibagi 12 itu hasilnya 3. Nah, tadi kita hilangkan 04. Kita tambahkan lagi. 3 ditambah nolnya 4 ya teman-teman. Jadi untuk X-nya itu kan 3 tambah 04 hasilnya 30.000. Jadi ketika kita membeli 6 buah pensil itu harganya 30. Oke. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, di sini ada soal untuk membuat 5 potong kue dibutuhkan 250 gram tepung terigu. Jika ingin membuat 8 potong kue, berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan? Untuk opsi jawabannya A 300 gram, B 350 gram, C 400 gram, dan D 450 gram. Oke, langsung aja kita selesaikan. Yang pertama pasti kita bikin tabel ya, agar lebih mudah. Tadi ada kue ya teman-teman. Untuk membuat 5 potong kue itu membutuhkan tepung terigunya itu 250 gram. Nah, yang ditanya itu ketika membuat 8 potong kue itu berapa tepung terigu yang kita butuhkan. Oke, sama ya, kita bikin persamaan. Untuk A-nya itu kue, tepung terigunya itu yang B, berarti A1 per A2, berarti kan 5 per 8 sama dengan 250 per yang ditanya X ya, kita misalkan sampai X lagi.
Berarti tinggal kita hitung. Kita kali silang ya. Oke, 5 kali X, kemudian 250 kali 8. 5 kali X itu 5X ya. Nah, 5X sama dengan 250, kita kalikan silang juga dengan 8. Berarti 250 dikali 8. Oke. Nah, kalau udah, ini kan masih ada 5 ya teman-teman, sedangkan kita akan mencari X. Nah, berarti untuk 5-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, ini kan awalnya pembagian, pindah kanan jadi awalnya perkalian, pindah kanan jadi pembagian. Oke, berarti X sama dengan 250 dikali 8 per 5. Oke. Kemudian kita hitung 250 dibagi 5 ya. 25 bagi 5 kan 50 ya. 25 bagi 5 kan 5 ya, berarti 250 bagi 5 itu 50. 50 kali 8. 5 dikali 8 itu kan 40, tambah 01, berarti 400. Berarti X-nya ketemu 400. Jadi, tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat 8 potong kue itu sebanyak 400 gram. Oke. Lanjut ya, untuk soal yang nomor 3. Sebuah mobil membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 96 km. Berapa bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 km? A. 10 liter, B. 12,5 liter, C. 13 liter, dan D. 14,5 liter. Oke, kita selesaikan. Oke, ini dalam tabel tadi dalam soal itu ketika bensinnya 8 liter itu bisa menempuh jarak 96 km. Nah, yang ditanya ketika jaraknya 150 km itu bensin yang dibutuhkan itu berapa? Oke, kita bikin persamaan ya. Menggunakan rumus ini, A-nya itu bensin, B-nya itu jarak. Berarti A1 per A2. Berarti kan 8 per yang ditanya kita misalkan sebagai X, berarti 8 per X sama dengan B1 per B2, 96 per 150. Kemudian kita tinggal kali silang aja ya teman-teman, ini dikali ini. Oke, X kali 96 berarti kan 96X ya, 96 X. Oke, sama dengan 150 kita kali silangkan dengan 8, berarti 150 dikali 8. Oke. Nah, untuk mencari X kita pindahkan nilai 96-nya ya ke samping. Jadi X itu 150 kali 8, ini kita pindah 96-nya ke kanan, jadi pembagian 150 kali 8 per 96. Nah, kalau kita hitung itu kita akan dapat angkanya itu X sama dengan 12,5. Nah, jadi ketemu untuk menempuh jarak 150 km bensin yang dibutuhkan adalah 12,5 liter. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk soal yang keempat. Nah, ini ada soal seorang penulis bisa mengetik sebanyak 1400 kata dalam waktu 1 jam. Jika penulis mengerjakan selama 1 jam 30 menit, kata yang bisa dihasilkan oleh penulis tersebut adalah opsi yang A itu 1000 kata, B 2100 kata, C 2000 kata, dan D 2400 kata. Oke, kita selesaikan. Nah, ini dalam tabelnya tadi kan ada 1400 kata itu waktunya 1 jam ya. Nah, 1 jam itu kan sama aja 60 menit. Kita bikin menit aja ya agar lebih mudah. Nah, yang ditanya berapa kata ketika waktunya itu 1 jam 30 menit. Berapa kata ketika waktunya itu 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit itu kan kita jadiin menit, itu jadi 90 menit. Oke, kemudian kita bikin persamaan ya. Untuk yang A itu kata, yang B itu waktunya. Kemudian A1 per A1 per A2 berarti 1400 per yang ditanya kita misalkan sebagai X, berarti 1400 per X sama dengan, ini kan dalam menit ya, 60 per 90. Kemudian kita kali silang ya teman-teman, 1400 dikali 90 X dikali 60 berarti kan 60 X
Oke, 60x. Oke, sama dengan 1400 kita kalikan dengan 90 ya. 1400 dikali 90. Oke. Dikali 90. Nah, kemudian karena di sini X-nya itu masih ada angka 60 ya. Berarti 60-nya kita pindah ya, teman-teman. Jadi persamaannya itu X sama dengan ini 1400 kali 90, 60 pindah ke kanan jadi pembagian ya, perkalian pindah ke kanan jadi pembagian, 1400 kali 90 per 60. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan ya teman-teman. Ini kan 90 sama 60 itu sama-sama bisa dibagi 30 ya. 90 bagi 30 itu hasilnya 3. Kemudian kalau 60 dibagi 30 itu hasilnya 2. Kemudian tinggal 1400 dibagi 2, 14. Oke. 14 dibagi 2 itu kan 7 ya, teman-teman. Berarti untuk 1400 bagi 2 itu kan 700. Oke. 700. Berarti nilainya tinggal 700 dikali 3. Nah, berarti 700 kali 3 itu nilainya 2100. Jadi X-nya itu 2100. Jadi dalam waktu 1 jam 30 menit ini dapat mengetik sebuah kata itu sebanyak 2100. Oke, gimana teman-teman? Untuk pembahasan soal mengenai perbandingan senilai ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat.